agar nantinya itu tidak tersedak. Berarti kalau misal makanan tiba-tiba itu ada makanan yang menuju ke esofagus, otomatis epiglottisnya itu akan menutup agar nantinya itu makanan nggak tersedak ke bagian jalur pernapasan gitu. Jadi udah kayak fungsi tubuh manusia itu udah tahu, oh ya ini ada makanan, langsung lah menutup gitu. Makanya di bagian laring itu tuh ada epiglottis sebagai tempat untuk menutup jalur makanan agar nantinya tidak tersedak. Tapi kalau lebih lengkap ya lagi, itu menutup laring saat menelan. Aku coba memberikan yang ringkas, tapi ini ada yang lebih panjang lagi. Menutup laring saat menelan untuk mencegah makanan itu masuk ke saluran pernapasan. Intinya gitu sih. Tapi kalau aku coba ngingetin, pokoknya epiglottis kalau ada makanan berarti nanti buat menutup agar nantinya nggak tersedak gitu. Pasti pokoknya kalau teman-teman jawab sebisanya aja, yang penting intinya itu sama, oke? Gitu. Udah ditulis epiglottis. Habis itu lanjut ke pita suara. Di sini ada pita suara yang digambar. Itu letaknya di situ tuh. Nah, sekarang tulis fungsinya dulu. Pita suara itu tuh struktur membran elastis. Struktur membran elastis yang bergetar untuk menghasilkan suara saat udara itu melewati. Untuk menghasilkan yang bergetar. Struktur membran elastis yang bergetar untuk menghasilkan suara saat udara itu melewati. Saat suara itu melewati. Berarti tadi di laring ada epiglottis, ada pita suara, terus ada satunya lagi. Di situ ada tulang rawan, tiroid dan juga cricoid. Kalau itu tuh fungsinya buat memberikan dukungan struktur dan bentuk dari laring, memberikan dukungan struktur dan bentuk dari laring. Itu tujuan dari itu buat yang tulang rawan tiroid sama korkoid. Cricoid memberikan dukungan struktur dan bentuk dari laring, itu dari tulang rawan tiroid sama cricoid. Cricoid, K-R-I-coid Dan paroid. tulang rawan tiroid sama cricoid. Ibaratnya di sini tuh di dalam apa sih namanya tadi, tulang rawan itu tujuannya itu buat memberikan struktur sama bentuk dari laringnya agar nantinya bisa buat tempat epiglottisnya sama buat pita suaranya. Jadi tadi di laring ada 3, isinya apa aja? Epiglottis, pita suara, dan tulang rawan tiroid. Tadi kalau epiglottis itu apa? Intinya aja. Menutup laring saat menelan untuk mencegah denyut. Terus kalau pita suara berarti kalau ada udara masuk itu akan memberikan Suara. Terus kalau misal cricoid sama tiroid jadi tulang rawannya untuk Memberikan dukungan struktur dan udara. Oke, berarti udah. Habis itu ke trakea. Habis ke laring, habis itu ke trakea. Ini yang lebih dalam. Teman-teman tahu nggak kalau misal sapi ketika kurban itu kayak ada itu loh yang putih-putihnya, yang kayak ada cincin-cincinnya. Nah itu bagian trakeanya panjang kan, biasanya lihat. Nah di situ tahu nggak? Ya, kalau misal teman-teman itu lihat mesin cuci yang buat ngeringin. Iya. Aku kadang mikirnya gitu, yang apa ya, yang kayak putih-putih yang buat ditaruh ini. Yeah. Nah itu tuh kayak gitu. Itu hampir kayak trakea, cuma kan trakea itu kayak ada item-itemnya gitu. Kayak gini nih. Kayak tulang rawan, tapi kayak gini. Biasanya aku mikirnya kayak gitu. Oke. Sip. Nah di sini ada cincin tulang rawan. Pokoknya kalau buat membedakan trakea gimana sih? Pokoknya yang ada cincin tulang rawan. Nah itu tuh bentuknya itu huruf C yang
fungsinya untuk apa sih? Menjaga saluran napas itu agar tetap terbuka. Menjaga saluran nafas agar tetap terbuka. Agar tetap terbuka. Menjaga saluran napas itu agar tetap terbuka. Ini udah nulis di otak. Menjaga saluran nafas agar terbuka. Udah. Terus habis itu baru ada lapisan mukosa. Lapisan Ternyata mukosa. selain di rongga mulut, di bagian trakea pun ada lapisan mukosa teman-teman. Berarti kalau lapisan mukosa tadi ada apa aja? Ada silia. Cilia, rambut-rambut, Dan juga lendir. Nah, tujuannya itu sama buat menyaring juga gitu. Terus habis itu menyaring partikel dan juga mendorongnya keluar. Intinya gitu. Tapi intinya teman-teman tahu bahwa kalau misal ada silia sama lendir berarti tujuannya itu buat menyaring gitu. Itu aja sih. Terus sama selanjutnya ada otot trakealis di sini ada otot trakealis. Otot trakealis, otot trakealis, otot apa bujur Otot Mas? apa? Otot trakealis. Mana otot trakealis? Kalau otot trakealis itu tuh terletak di bagian belakang trakea. Di sini enggak ada. Trakea pakai alis. Otot trakealis fungsinya ininya dulu terletak di bagian belakang trakea. Terletak di bagian belakang trakea. Otot trakealis, trakealis, trakealis. Terletak di bawah. Yang digunakan untuk membantu menyesuaikan diameter trakea selama bernapas. Menyesuaikan diameter trakea Untuk membantu menyesuaikan dan selama diameter bernapas. trakea. Menyesuaikan diameter trakea selama bernapas. Jadi cincin tulang rawangnya itu membentuk agar saluran napas itu tetap terbuka kayak gini terus. Nah nanti kalau misal tadi untuk ototnya dari otot trakealis itu agar diameter dari trakeanya itu enggak semakin mengecil gitu. Nanti kalau mengecil bisa ada suara tambahan atau lagi atau wheezing atau yang lain gitu. Mudeng. Nah, sekarang aku ulang tadi teman-teman di trakea ada 3, ada apa aja? Cincin tulang rawan bentuknya huruf C. Fungsinya untuk Menjaga saluran nafas terbuka. ya, betul. Terus habis itu lapisan mukosanya ada Cilia dan lendir. fungsinya untuk Menyaring. Terus habis itu ada otot Trakealis. apa? Letak di belakang, menjaga diameter trakea. Yang penting isinya itu ya. Terus habis itu setelah ke trakea apa? Kita ketemu Kio, bronkus. dulu. Ayo. Nah di sini tuh yang digambar itu ada bronkus utama teman-teman. Bronkus utama. Bronkus Oh, ini, utama. guys. Jadi tuh Nah, bronkus ada ini bronkus bronkus utama, utama. bronkus sekunder sama Sekunder. tersier. Kalau Sekunder, bronkus tersier. utama itu di cabang paling pertama. Ini tah. Gimana ya? Ini cabang paling pertama bronkus. Nih, ini kan ada trakeanya. Di sini kan ada trakea. Nah, Iya, itu ini bronkus utama sama, itu Kak. cabang paling pertama, yang paling besar. Gitu. Ini cabang paling pertama. Gitu. Nah, ini tah. Itu Cabang pertama. yang digambar ada serongnya di sini. Misalkan ini udah ada trakea. Habis itu nah itu bronkus cabang paling pertama. Habis Itu itu nanti utama. ada kayak perambatan lagi seperti akar. Nah itu nanti ada yang sekunder sama tersier. Ini sekunder, ini tersier. Ini sekunder, ini tersier. Ini bronkus utama. Sekunder, tersier. Iya. Sekunder sama tersier. Bungarana. Teman-teman mau Kosong. nulis pengertiannya nggak? Ini kalau pengertian kalau tapi intinya itu yang penting teman-teman tahu aja ya. Bronkus primer itu berarti di
bagian cabang paling pertama sebelum adanya akar-akar yang lebih kecil gitu ya. Tapi kalau misal bronkus sekunder sama tersier, setelah dari bronkus utama yang bakalan menjalar lagi. Tapi ini dari aku, ini dari Aspraki yang bakalan lebih lengkap lagi gini nih. Bronkus primer itu tuh cabang besar pertama dari trakea. Cabang besar pertama dari trakea. Ditulis nggak yo? Tulis, Kak. Gitu. Beneran ya deh, semoga itu dapat Terkam mereka Kak. udah pinter banget bro. Iya. Nah, Biasa. kalau bronkus primer itu cabang besar pertama dari trakea, terdiri dari tulang rawan dan lapisan mukosa yang sama dengan trakea. Oke. Pede dong. Lapisan mukosa terdiri dari tulang rawan dan lapisan mukosa yang sama dengan trakea. Terdiri dari tulang rawan dan lapisan mukosa yang sama dengan trakea. Ulangnya di bagian apa? Sudah. Aku berharap sih. Nah, habis itu kita lanjut bronkus sekunder sama tersier. Karena di sini itu cuma ada yang bronkus utama, kita jelasin dulu buat bronkus sekunder sama tersier. Itu berarti tadi udah bronkus utama atau primer, berarti kita lanjut ke sekunder sama tersier itu cabang-cabang yang lebih kecil. Cabang-cabang yang lebih kecil. Cabang-cabang yang lebih kecil yang mengarah ke setiap lobus. Ini adanya arteri setiap lobus. Cabang-cabang yang lebih kecil yang mengarah ke setiap lobus paru-paru dan selanjutnya menjadi bronchioles. Dan selanjutnya terbagi menjadi bronchioles. Cabang-cabang yang lebih kecil yang mengarah ke setiap lobus paru-paru yang ada lobus kanan sama lobus kiri, yang selanjutnya terbagi menjadi bronchioles. Itu. Nah, di sini itu kan ada lobus kanan sama lobus kiri. Kalau lobus kanan itu ada 3, yang superior, terus tengah, terus sama inferior di sini nih, inferior. Tapi kalau yang kiri cuma ada 2, ada superior sama inferior. Terus habis itu kalau bronchioles titik-titik, titik 2 yaitu saluran terkecil. Saluran terkecil. Iya, ulang. Bronchioles itu saluran terkecil Saluran terkecil tidak memiliki tulang rawan. yang tidak memiliki tulang rawan. Saluran terkecil yang tidak memiliki tulang rawan. Iya. Udah. Terus berakhir pada saluran alveolar yang membawa udara itu ke alveolus. Nah, ini benar lagi saluran alveolar. Berakhir pada saluran alveolar yang membawa udara ke alveolus. Udah. Nah, yang paling terakhir ya. Ini aku mau bahwa di paru-paru itu ada cairan pleura. Itu tujuannya untuk menghindari gesekan di bagian paru-paru. Kalau yang di otak itu juga ada cairannya namanya itu cerebrospinal. Nah, kalau yang di sini di paru-paru itu namanya pleura. Untuk menghindari gesekan juga. Cerebrospinal di otaknya. Iya, intinya. Ya aku mau belajar gitu, intinya gitu. Terus habis itu ada sel clara teman-teman. Sel celara. Apa? Ya tulisannya itu Celara. CLARA. Clara atau bukan kurung, klip sel. Klip. Apa ya tulisannya itu CLARA. Celara, terus celara, terus buka kurung, habis itu klub sel. Klub KLUB sel. klub sel. Ini untuk sel clara tuh di sini nggak ada, tapi di abstraknya itu ada. Jadi gini, nih aku tidur dulu. Sel clara.
Nah, biar teman-teman tahu. Atau gini aja, biar waktunya nggak habis. Aku nanti minta tolong ke asrapnya. Habis itu nanti dikirim ke Risha. gitu. Oke? Biar nanti teman-teman tahu fungsinya dulu aja. Soalnya itu takutnya fungsinya nggak dikasih ke teman-teman. Biar nanti waktu inti sebenarnya itu intinya teman-teman itu tahu gimana perjalanan dari respirasi. Pokoknya aku pulang dulu. Perjalanan respirasi itu apa aja? Rongga, Mulut. ke habis itu ke lari, habis ke lari ke trakea, habis ke trakea ke bronkus, habis itu ke bronkus, bronki, terus habis itu ke sebenarnya itu kan, tapi ternyata tuh di bagian itu tuh banyak banget isinya. Jadi aku mau menyebutkan fungsi-fungsinya itu. Intinya sebenarnya itu, tapi banyak banget ini ya Allah. Terus habis itu ada sel Clara atau club cell, itu tuh sebagai sel khusus pada bronkiolus. Sebagai Sel khusus pada bronkiolus. Yang menghasilkan enzim pelindung. Yang menghasilkan enzim pelindung dan sekresi yang melapisi bronkiolus. dan sekresi yang Sekresi yang melapisi bronkiolus. Udah. Nah, sekarang tadi bronkus sama bronkiolus. Tadi kalau bronkus itu ada bronkus primer, sekunder, sama tersier. Inti dari bronkus primer apa? Cabang yang paling pertama. Kalau bronkus sekunder sama tersier, cabang yang kecil yang mengarah ke setiap lobus. bronkiolus. Nah, terus kalau bronkiolus itu Saluran terkecil yang punya tulang rawan. nah itu tujuannya itu aja sih yang harus teman-teman tahu. Terus habis itu yang sel Clara atau club cell. Sel khusus pada bronkiolus yang menghasilkan enzim pelindung. Nah itu nanti dihafalin. Tapi yang penting teman-teman tahu aja bronkus itu ada apa sih, bronkus primer sama